murid-murid, nama budaya. Kembali lagi bersama Miss Intan di video pembelajaran kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk semua tangannya beranjali. Dan ayo sama-sama kita membacakan parita Namaskara Gata. Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, murid-murid, sekarang kita duduk hening dulu ya sebelum memulai pelajaran. Nah, sekarang coba semuanya duduk yang rileks. Kalau bisa kakinya duduk bersila, disilang ya, duduk bersila. Kemudian tangannya diletakkan di atas pangkuannya. Oke. Nah, kalau sudah, pejamkan matanya dan ikuti apa yang Miss katakan ya. Ya, semuanya tarik nafasnya perlahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafasnya lagi, keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafasnya lagi, hembuskan lagi secara perlahan. Oke, sekarang pusatkan pikirannya. Kita akan memulai pelajaran agama Buddha pada hari ini. Nah, matanya boleh dibuka kembali. Oke, murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai 4 sifat luhur dalam pembelajaran kelas 4 agama Buddha. Nah, kita sudah masuk di semester 2 bab 5. Nah, murid-murid juga boleh buka bukunya halaman 64 ya. Nah, jadi Miss akan kasih tahu dulu nih, 4 sifat luhur terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Nah, metta itu artinya apa? Metta artinya cinta kasih tanpa pilih kasih. Nah, kemudian karuna itu adalah belas kasihan atau kasih sayang. Nah, kemudian mudita itu artinya simpati. Lalu upeka adalah tenang seimbang. Nah, sebagai info, biasanya 4 sifat luhur ini disebut juga dengan Brahma Wihara. Nah, ingat ya anak-anak. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang metta. Buddha penuh cinta kasih dan kasih sayang. Buddha mencintai semua makhluk. Buddha menyayangi semua makhluk. Buddha sayang manusia, hewan, tumbuhan, dewa, bahkan juga hantu. Nah, itu namanya cinta kasih tanpa pilih kasih. Buddha sayang kepada semuanya. Nah, kemudian Buddha juga sayang anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Lalu Buddha mencintai semua makhluk tanpa pilih-pilih. Nah, ingat ya anak-anak, semua makhluk harus kita sayangi, harus kita cintai. Kita tidak boleh memilih-milih ingin menyayangi siapa, ingin mencintai siapa. Tidak boleh, tapi kita harus memiliki sifat metta, cinta kasih tanpa pilih kasih kepada semua makhluk, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dewa, bahkan hantu. Nah, karena mereka juga membutuhkan kasih sayang. Nah, inilah yang disebut dengan metta. Selanjutnya, cinta kasih tanpa pilih kasih artinya kita memiliki cinta kasih kepada siapa saja,
bukan hanya kepada keluarga atau orang yang dekat saja, tetapi kepada semua makhluk yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini. Nah, Meta menyayangi semua makhluk, alhasil Meta juga disayang oleh semua makhluk. Nah, lihat, semua orang, bahkan hewan juga mendekati Meta, karena Meta punya sifat cinta kasih. Selanjutnya, kepada semua orang, apapun suku, agama, asal negaranya, baik yang tinggi, pendek, kurus, gemuk, yang sehat, yang sakit, ataupun yang cacat, bukan hanya manusia, hewan, dan makhluk lainnya juga harus kita cintai. Nah, seperti ini. Nah, begini, Meta memberi makan hewan, Bodi menyelamatkan semut yang tenggelam. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan cinta kasih? Nah, yang pertama, tidak menyakiti makhluk lain. Lalu selalu senyum dan ramah. Kemudian berusaha melakukan hal yang tidak membuat orang kesusahan. Lalu selalu berusaha membantu makhluk yang menderita. Mendoakan semua makhluk bahagia. Nah, kemudian keuntungan memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih apa itu? Nah, kita lihat keuntungannya apa saja kalau memiliki Meta. Yang pertama, kita bisa tidur nyenyak. Kemudian, bangun tidur menjadi lebih segar. Lalu, disayang oleh banyak orang. Kemudian, disayang banyak makhluk. Lalu, lebih mudah memusatkan pikiran. Nah, kemudian juga wajah kita akan selalu berseri-seri. Lalu setelah meninggal, kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Yuk kita tutup dengan menyanyikan lagu Gita Namaskara ya. Nah, sama-sama semuanya ikutin Miss ya. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita. Guru agung amatlah berjasa, mengajarkan kita kesunyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke anak-anak, Namo Buddhaya.